Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan kali ini di mana pada saat ini Arya yang sedang tidur tentunya ya guys, yang mana pada saat ini ia bersama Setarla. Yang mana kali ini Arya lebih dulu bangun dari tidurnya dan ia berpikir bahwa dirinya tidak mau terlihat atau ketahuan oleh papahnya Rudolf karena di sini ia takut kalau Setarla nanti akan celaka apabila ia bersamanya. Meskipun kali ini ia tidak tega atas Setarla yang pada saat itu ditemukan olehnya saat pingsan tentunya ya guys, dan membawanya ke tempat tersebut. Lalu pada saat ini ia pun melihat suasana takutnya Pak Rudolf kali ini telah tiba, namun di sini suasananya sudah terang ya guys, dan di sana tidak ada sosok Rudolf dan sepertinya Rudolf belum kembali ke rumah tersebut ya guys. Dan pada saat itu di mana Arya pun berpikir akan secepatnya untuk mengganti pakaian tentunya terhadap Setarla sehingga akan membawanya kembali di tempat yang ditemukan tentunya ya guys. Dan karena meskipun dirinya tidak tega atas sikapnya terhadap istrinya, apalagi istrinya kali ini sedang dalam keadaan mengandung, namun di sini ia tidak mau menyakiti apalagi sampai harus tidak melihatnya kembali sosok istrinya dan juga anak-anaknya yang berada di kandungan Setarla tersebut. Lalu pada saat itu ya guys, di sanalah Arya membopong kembali Setarla dan membawanya ke tempat semula yang mana ia menemukannya pada saat itu ya guys. Dan pada saat itu saking lelapnya dan tidak sadarkan dirinya Setarla sehingga ia tidak mengetahui di mana ia berada dan siapakah yang membawanya kembali ya guys. Dan di sanalah Arya menaruhnya kembali Setarla pada saat itu, dan ia berpikir sangat kejam dirinya sehingga ia merasa tidak tega karena perlakuannya tersebut terhadap istrinya, apalagi seorang Setarla yang sedang mengandung sampai harus ditaruh begitu saja tentunya ya guys, dan ia sangat khawatir atas kandungannya. Bahkan kali ini ia pun sempat mengatakan maaf pada saat itu ya guys terhadap istrinya dan juga anak-anaknya yang masih dalam kandungan perut Setarla kali ini. Dan ia sangat merasa menyesal atas semua ini. Namun di sini ia tidak mempunyai pilihan karena di sini ada pengontrol yang membuat Rudolf mengetahuinya dan ia tidak bisa berbuat apa-apa tentunya ya guys. Dan bahkan ia meminta maaf kepada anak-anaknya kalaupun Dedi Arya tersebut sampai mereka lahir tidak bisa mengadankan mereka karena pada saat ini ia sedang disandra tentunya oleh ayahnya sendiri karena disuruh menyingkirkan Setarla dan juga Pondi kali ini. Dan ia pun bingung karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di sini di mana Arya pun melihat istrinya, ia tampak kasihan dan iba tentunya terhadap istrinya karena ia sangat sayang terhadap Setarla, dan ia pun mencoba untuk membelai rambutnya dan memohon maaf kepada istrinya tersebut ya guys. Lalu di sini di mana Setarla pun tidak sadarkan diri pada saat itu ya guys, dan akhirnya Arya pun meninggalkannya kali ini. Dan akhirnya Setarla pun setelah pergi Arya
Starla pun kembali sadar pada saat itu dan ia pun menyadari bahwa dirinya sedang tidur tanpa alas dan tikar tentunya di rerumputan tentunya guys. Dan ia pun sangat memikirkan tentang Arya suaminya yang begitu tega melihat istrinya pingsan sampai harus ditinggalkan mereka atau tidak diurus oleh Arya dan tidak khawatir terhadapnya tentunya guys. Namun di sini kekecewaan dirinya pun yang telah ingat sesuatu sehingga membuat ia kecewa terhadap Arya. Namun di sini ia berpikir pun karena di sini berkemungkinan Arya mempunyai alasan dan di sanalah kekuatan Starla tumbuh kembali untuk mencari kebenaran tentang semua ini tentunya yang mereka hadapi kali ini. Oke guys, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys. Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya. Lalu pada saat ini guys, di mana Starla yang mencoba memaksa untuk menemui Arya pada saat itu ya guys, dan ia pun mencoba mengetuk pintu rumah tersebut. Dan di sana Arya pun yang mendengarkan ketukan pintu tersebut, ia berpikir apakah jangan-jangan ini Starla. Dan namun di sini ia rasa penasarannya, ia pun membuka pintu tersebut. Dan di sana Starla pun memanggil babang Arya ya guys. Dan pada akhirnya di sini Arya pun berpikir bahwa benar ini adalah Starla. Namun di sini ia sangat khawatir, tapi di sisi lain ia bahagia karena mendengar perkataan Starla yang sudah sadar tersebut. Namun kekhawatirannya takut kalau Papa Rudolf mengetahui bahwa keberadaan Starla ada di tempat tersebut, apalagi bersamanya. Namun di sini ia pun membukakan pintu tersebut sehingga pada saat itu pun Starla tidak membuang waktu dan ia pun masuk ke dalam guys. Dan ia perlu bicara kepada Arya kali ini. Bahkan di sini di mana Starla pun menceritakan dan menanyakan tentang Arya yang sebenarnya. Dan ia bertanya tentang apakah yang terjadi tentang diri Arya kali ini. Namun di sini di mana Arya berpikir karena ia ketakutan oleh papahnya Rudolf, ia pun mencoba mencari alasan agar Starla membencinya guys. Dan tentunya harus meninggalkan tempat tersebut agar tidak diketahui oleh Pak Rudolf. Namun di sini Starla pun terus memepet perkataan-perkataan kepada Arya. Dan sehingga di sini Arya pun hampir keceplosan ya guys, karena dirinya tidak mau kali ini ia keceplosan sehingga membuat Starla lebih dekat kepadanya. Dan ia tidak mau kalau kenapa-napa tentang Starla, apalagi di sana ada kandungan, yaitu anak-anaknya tentunya guys. Dan ia pun mencoba untuk kali ini mengusir atau dengan ceritaan agar membuat Starla cemburu tentunya guys. Dan dia berkata bahwa kali ini ia sangat membencinya guys. Dan ia pun tidak senang karena Papa Pondi selalu membencinya. Itulah yang membuat dirinya berkobar-kobar guys, yang selalu akan meninggalkannya tentunya. Dan di sini masih saja Starla tidak percaya perkataan Arya pada saat itu karena sepertinya Arya sedang acting ya guys. Dan ia kekeh tetap menanyakan yang sebenarnya. Dan di sini pun Arya tidak tinggal diam, ia pun menceritakan tentang kesepiannya guys. Bahkan apalagi di sini Starla sedang mengandung anaknya, tentunya guys ia akan istirahat untuk mendekati istrinya tersebut
dan ia pun merasa kesepian sehingga kali ini ia telah mempunyai orang lain, yaitu pacar ya guys, yang mana sangat cantik, supaya Starla bisa cemburu dan akan pergi meninggalkannya. Namun sayang ya guys, alasan tersebut tidak masuk akal sehingga membuat kali ini Starla lebih yakin bahwa di sana Arya berbohong karena ia sangat mengetahui karakter suaminya yang tidak seperti itu. Dan di sini bahkan ia mengatakan bahwa dirinya pernah dibohongi dan ia tahu kalau orang yang jujur dan yang berbohong guys. Dan di sana hampir saja Arya terbongkar kebohongannya tentunya kepada Starla. Namun di sini kekeh Arya terus mencari alasan pada saat itu. Namun di sini Starla pun yang melihat kebohongan-kebohongan tersebut pun akhirnya mengegep Arya guys. Pada saat itu ia ingin dikenalkan dengan wanita yang dianggap cantik tersebut kepada Arya. Namun di sini, di mana Arya pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa guys. Dan disinilah ia sangat kebingungan, sedangkan itu hanya bohongan guys. Dan harus membuktikan mendatangkan cewek tersebut atau perempuan tersebut yang dianggap pacarnya. Namun di sini kali ini Starla pun mencoba untuk mendesaknya kali ini, dan Arya pun belum bisa untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut. Namun di sini di mana Arya pun kekeh memaksa dirinya hingga akhirnya Starla pun diseret keluar agar tidak diketahui oleh Rudolf. Namun di sini sangat sakit hatinya Starla, yang mana pada saat itu Arya sampai tega mengusirnya sampai harus menggeret, sedangkan dirinya kali ini sedang keadaan hamil guys. Namun pada saat itu di mana Starla pun berpikir dan sangat sakit hati atas perlakuannya Arya terhadapnya. Meskipun tangannya sakit, hatinya pasti lebih sakit dibandingkan tangannya yang sakit tersebut atas perlakuan Arya pada saat itu. Namun pada saat itu ia pun tidak langsung pergi guys. Di mana Arya menutup pintu, ia pun berkata kepada Arya bahwa ia akan kembali dan menanyakan bukti tersebut agar dirinya percaya bahwa kali ini Arya telah mempunyai wanita lain. Namun apabila itu tidak terjadi, bahwa ia yakin bahwa kejujuran Arya pada saat itu yang setia terhadap dirinya, dan ia pun sangat yakin bahwa Arya tetap mencintainya guys. Lalu bagaimana ya guys tentang kelanjutannya mereka ini? Apakah Rudolf ini menjadi penghalang cinta mereka, dan apakah Rudolf pun akan kembali menyatukan mereka? Karena walaupun bagaimana ia tetap sayang terhadap Arya tentunya ya guys. Apalagi di sini Starla memang anak Pondi, tapi ia adalah istri dari anak yang disayangi. Berkemungkinan mereka akan merestui tentunya dengan pengorbanan-pengorbanan cinta mereka ya guys. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini ya guys. Dan jangan lupa tekan subscribe-nya ya guys, biar channel ini bisa kembali bercerita tentang kelanjutan-kelanjutan yang sangat serius dan menggebarkan ya guys. Baiklah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.